Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada di rumah Tuhan, kita boleh beribadah di hari perhentian ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, bolehkah memberikan senyum dalam iman kepada saudara-saudara di kiri dan kanan? Khususnya yang kita berada di gedung gereja ini, karena cuaca lagi hujan, supaya kita saling menghangatkan satu dengan yang lain. Jemaat sekalian, kita bersyukur kita boleh ada di Minggu Advent yang pertama. Tentunya tinggal 2 hari lagi kita akan masuk di bulan Desember. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Waktu-waktu yang dilalui sangat-sangat cepat, apalagi tengah-tengah pergumulan yang ada. Namun doa dan harapan saya, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, kuat, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik. Engkau Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang mengontrol akan kehidupan kami manusia. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di penghujung tahun ini, kami tahu semua ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Walaupun mungkin tantangan, kesulitan, pergumulan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tapi kami sungguh percaya bahwa kasih dan penyertaan-Mu senantiasa nyata bagi setiap kami. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur juga untuk gereja-Mu yang boleh Engkau terus sertai sampai hari ini. Biarlah ya Tuhan, setiap kami pun boleh terus menikmati akan hadirat Tuhan lewat setiap ibadah-ibadah yang boleh kami laksanakan, baik itu secara offline maupun online. Kami rindu ya Tuhan, terlebih khusus di hari Minggu ini, di hari perhentian ini, di Minggu Advent yang pertama ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh menikmati perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan lewat ibadah saat ini. Terlebih ya Tuhan, ketika kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh kembali menguatkan, menyegarkan, bahkan meneguhkan iman kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang menguduskan, melayakkan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini boleh menjadi alat kemuliaan menyampaikan isi hati Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar, bahkan kami terlebih siap menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini terambil di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-7, ayat 28 hingga ayat 29. 2 ayat saja bagian firman Tuhan ini yang akan kita baca. Injil Yohanes 7 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29. 2 ayat saja. Baik, kalau sudah menemukan, baik Bapak Ibu yang onsite di gedung gereja maupun yang menyaksikan lewat atau mengikuti lewat kanal YouTube, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan 2 ayat ini. Yohanes 7 ayat 28 dan 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Demikian firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita yang bukan saja membaca, merenungkan firman-Nya,
tapi juga yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, secara pribadi saya tidak tahu apa yang menjadi perasaan Bapak, Ibu, saudara saat ini mengenai yang namanya virus corona atau COVID-19. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Tetapi kemungkinan saya menduga di antara Bapak Ibu ada yang mungkin merasa yang namanya COVID-19 saat ini masih sesuatu hal yang luar biasa. Karena dari hari ke hari sampai hari ini peningkatan yang terjangkit virus ini cukup besar. Jadi kita masih merasa suatu hal yang luar biasa yang namanya COVID-19 ini. Namun saya menduga juga ada di antara Bapak Ibu Saudara, ada yang sudah merasa atau menganggap yang namanya virus corona ini suatu hal yang biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Tetapi yang parah kalau saya menduga, mudah-mudahan tidak ada di antara Bapak Ibu di sini yang sudah menganggap atau merasa yang namanya COVID-19 ini suatu hal yang sudahlah, saya sudah cuek dengan hal itu. Sudah cuek. Saudara-saudara, apapun yang menjadi perasaan kita saat ini, saya berharap kita jangan cuek, ya. Kita tetap taat dan patuh pada protokol yang ada. Namun saudara-saudara, tatkala saya mengingat-ingat akan hal ini, saya kemudian teringat di beberapa waktu yang lalu, waktu masa pandeminya lagi tinggi-tingginya, ya. Saya ingat satu kali saya pernah membeli di sebuah warung makan atau di kios makan. Karena sudah cukup lama saya menginginkan makanan di kios itu. Saya kemudian mampir ke kios tersebut. Lalu kemudian seperti biasa yang melayani di situ adalah seorang oma. Saya kemudian sampai di situ, lalu si oma ini ketika melihat saya walaupun pakai masker, dia sudah mengenal saya. Lalu kemudian dia tepuk pundak saya. Halo, apa kabar? Oma ini sudah tidak peduli lagi menjaga jarak, Bapak Ibu. Nah, mungkin juga saya bilang, Oma, jaga jarak. Ya sudahlah, ya. Akhirnya saya pesan makanan di kiosnya itu, di etalasenya, saya tunjuk yang saya mau bungkus. Singkat cerita, selesai dibungkus itu makanan itu, saya kemudian tanya kepada oma ini, Oma, nyandak pakai masker, nyandak tako. Saudara-saudara, lalu apa oma ini bilang? Oma ini lalu berkata begini, sejak awal pandemi, oma nyandak dia pakai masker. Oma nyandak takut, yang penting yakin. Saudara-saudara, kalah saudara-saudara mungkin keyakinan dengan si oma ini, ya. Dari awal katanya, si oma ini, saya tidak pakai masker. Saya tidak takut, yang penting yakin, kata si oma. Lalu kemudian saya bilang begini ke oma ini, Oma, lalu bagaimana misalnya ada pemeriksaan? Kan suka ada Pol PP atau polisi yang suka pemeriksaan orang pakai masker. Karena memang waktu itu saudara-saudara cukup lagi tinggi-tingginya, ya, lagi gencar-gencarnya razia masker. Lalu kemudian dengan santai si oma ini cuma menjawab demikian. Tenang, gampang. Saya kalau ada razia, saya kemudian buka penutup nasi yang ada itu. Dia tunjuk ke saya, penutup nasi. Di bawah penutup nasi itu ada serbet atau sarvet, orang Manado bilang. Lalu kemudian saya ambil itu, saya tarik itu, lalu saya lingkar di mulut saya katanya. Aman sudah, aman, begitu, ya. Saudara sekalian, cukup menarik juga, ya. Di satu sisi sebetulnya saya cukup kaget dan greget dengan sikap oma ini yang tidak taat pada protokol yang ada, saudara. Karena saya lihat dari segi umur, dari segi usia, oma ini yang sudah usia lanjut. Dan dia pun pasti sering ketemu dengan banyak orang. Pastilah dia ini rentan terkena virus ataupun mungkin penyakit lainnya
apabila ia terus menganggap remeh. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya Oma ini adalah seorang Kristen. Kenapa? Karena terlihat dari atribut-atribut yang ada di kiosnya itu, saudara. Hampir semuanya tentang kekristenan. Ada figura-figura Kristen di sana. Ada gambar Tuhan Yesus. Bahkan Oma ini sendiri pun memakai kalung salib yang cukup besar, saudara ya. Jadi dia pasti adalah seorang Kristen. Saya bukannya mau menghakimi Oma ini, tetapi saya cukup greget ya, cukup kaget dengan sikap Oma ini yang mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang sudah hidup baru, seharusnya kita itu memberikan contoh yang baik dan benar. Seharusnya kita memberikan teladan yang baik kepada orang lain. Namun yang terjadi apa, saudara? Bukan hanya hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat jasmani, yang kita tidak menjadi contoh. Bahkan dalam hal kerohanian pun kita banyak mengabaikan protokol yang Tuhan berikan. Hidup kudus, hidup benar, jaga tutur kata, jaga sikap. Kita suka membuat Tuhan greget melihat kita yang tidak menjadi teladan, malah justru menjadi batu sandungan. Panggilan kita harusnya seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam nats pembimbing tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dikatakan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dengan kata lain, itulah tugas panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, menjadi terang bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema kita tentang Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Kalau dalam bahasa Latin diterjemahkan dengan munus triplex, atau bahasa Inggrisnya threefold office of Christ, atau tritugas Kristus, 3 aspek jabatan Kristus. Nah, tentu saudara sekalian, 3 jabatan Kristus ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Nabi, imam, raja, berkaitan. Nah, lewat tema kita di saat ini, kita mau merenungkan satu buah pesan, bahwa dalam melihat Kristus dari 3 aspek jabatan yang penting ini, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah sewajarnya hidup meneladani Kristus sebagai contoh yang sempurna. Sekali lagi kita mau belajar di saat ini tentang 3 aspek jabatan Kristus yang penting ini, bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus sudah sewajarnya meneladani Kristus sebagai contoh yang sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan melihat satu persatu dari tritugas Kristus ini. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat tugas Kristus di dalam jabatannya sebagai nabi atau prophetic office. Saudaraku sekalian, kalau berbicara tentang jabatan nabi, apa tugas orang nabi? Nabi dalam perjanjian lama merupakan wakil Allah atau utusan Allah untuk menyampaikan suara Allah atau kehendak Allah kepada umatnya. Bahkan yang namanya nabi itu tugasnya adalah memberitahukan atau menyampaikan yang namanya wahyu dari Allah. Itu tugas seorang nabi. Nah, Yesus Kristus adalah utusan Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Bagian firman Tuhan tadi yang kita baca dikatakan waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru.
Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan perhatikan, Dialah yang mengutus aku. Jadi Kristus adalah seorang nabi, saudara-saudara sekalian, karena Dia diutus oleh Allah. Nah, Kristus dalam jabatan atau aspek jabatannya sebagai seorang nabi, Ia menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu penuh dengan kuasa Allah. Bahkan sampai hari ini pun Kristus masih terus menyatakan kebenaran Injil melalui firman-Nya dan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, kebenaran itulah yang memerdekakan dan meneguhkan setiap orang yang menerimanya. Kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan setiap kita, yang meneguhkan, yang menguatkan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita pun harus memenuhi gudang hati dan pikiran kita dengan kebenaran, supaya kita menjadi corong kebenaran Allah. Itulah yang menjadi penerapan ketika kita berkata Kristus sebagai nabi. Kita pun harus mengisi gudang hati dan pikiran kita dengan kebenaran, supaya kita menjadi corong kebenaran Allah. Kebenaran itu apa, Bapak Ibu? Itulah kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya ibaratkan, hati dan pikiran kita ibaratnya celengan, saudara, ya, celengan. Saya ada membawa sebuah celengan, saudara. Tunggu sebentar ya. Nah, ini saudara-saudara ya. Ini kebetulan saya pinjam mainan anak saya, saudara ya. Anggaplah hati dan pikiran kita ibaratnya sebuah celengan ini. Anggaplah ini pikiran kita. Walaupun ini gambarnya apa ini? SpongeBob ya. Saudara-saudara sekalian, pikiran kita yang diibaratkan sebagai celengan ini, apa yang selama ini kita suka isi? Nah, saya di sini ada membawa 2 buah kartu, 2 buah warna kartu. Nah, yang pertama ini ada yang saya bawa ini warna merah, saudara. Kartu yang warna merah. Sekali lagi, ini kartu yang warna merah adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang kita isi di hati dan pikiran kita. Apa yang kita isi hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk itu? Kita mungkin mengisi hal-hal yang buruk di kepala kita dengan yang namanya kegagalan. Mungkin juga kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif itu dengan yang namanya iri hati, saudara. Kita mengisi lagi pikiran kita dengan hal-hal kejahatan itu, kita isi di otak kita. Kita isi dengan apa lagi, saudara? Isi pikiran kita dengan yang namanya kebencian. Isi lagi dengan apa, saudara? Dengan hal-hal yang negatif, kesedihan yang terus-menerus kita pikirkan. Dan kita mengisi otak, pikiran, hati kita, gudang pikiran kita dengan kekecewaan. Saudara-saudara perhatikan. Celengan ini, pikiran kita ini penuh dengan apa sih? Hal-hal yang buruk, bukan? Ini kalau dipecahkan, ini dibuka, saudara, semuanya isi tentang hal-hal yang apa? Negatif. Saudara-saudara, kira-kira orang yang punya pikiran seperti ini ada di gereja tidak? Ada di gereja tidak, saudara? Oh, kita bisa berkata apa kabar hari ini, sukacita luar biasa. Ada damai sejahtera, amin, puji Tuhan. Tapi otaknya, pikirannya penuh dengan hal-hal yang apa? Yang buruk itu, saudara. Tetapi saudaraku sekalian, kalau pikiran kita, hati kita, otak kita
Gudangnya itu diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi kebenaran. Saya umpamakan dengan kartu yang warna putih ini, saudara. Ya. Kita isi dengan hal-hal kebenaran itu. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita isi. Habakuk 3:19. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Kita isi lagi. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kita isi lagi kebenaran itu. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kita isi lagi di pikiran kita, saudara. Kebenaran apa lagi? Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kita isi lagi kebenaran itu di pikiran kita, saudara. Apalagi kita isi lagi 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kita penuhi lagi gudang pikiran kita dengan kebenaran. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah apa? Obat yang manjur. Isi lagi, perbanyak dengan yang namanya kebenaran. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudaraku sekalian, kita isi perbanyak pikiran kita. Perbendarahan pikiran kita dengan hal-hal kebenaran itu, saudara. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudaraku sekalian, kalau kita penuhi pikiran kita ini dengan kebenaran, ketika ini dipecahkan, ketika ini dibuka, pikiran-pikiran kita itu akan penuh dengan kebenaran, penuh dengan kasih Tuhan. Saudaraku, tinggal kita yang memilih, apakah kita mau menabung kartu merah ataukah kartu yang berwarna putih itu. Saudara, sekali lagi waktu celengan dipecahkan, apa yang ada di isi otak atau di isi kepala kita. Saya mau katakan, simpanlah lebih banyak kebenaran itu. Simpanlah lebih banyak firman Tuhan itu. Isilah gudang pikiran kita dengan kebenaran, maka kita akan semakin dalam bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi penerapan saudara-saudara sekalian. Ketika Kristus sebagai nabi, kita pun harus mengenal kebenaran, mengerti kebenaran. Dan disitulah kita boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari evaluasi hati dan pikiran kita selama ini. Apakah penuh dengan kebenaran ataukah hal-hal yang negatif, yang tidak berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku sekalian, kita yang memenuhi hati dan pikiran dengan kebenaran, maka panggilan kita adalah juga untuk menjadi alat kebenaran. Kita bukan cuma sekedar tahu kebenaran itu, firman Tuhan itu, tapi kita pun dipanggil jadi alat kebenaran, alat firman Tuhan itu. Maaf kalau saya mengatakan, saudara, sayangnya orang-orang yang tahu kebenaran, bahkan mungkin pelayan-pelayan Tuhan sekalipun, tidak menjadi alat kebenaran. Dalam hati dipenuhi iri hati, kebencian, fitnah, dan kemunafikan, serta senang untuk menghakimi dan menjatuhkan orang lain. Saudara, kita bersyukur ya, di gereja kita, para pelayan Tuhan, jemaat itu semua baik-baik ya. Biarlah kehidupan kita terus dipenuhi dengan kebenaran, supaya kita menjadi alat kebenaran itu, saudara. Karena kalau kita tidak menjadi alat kebenaran, berarti kita tidak mencerminkan Kristus dalam perannya sebagai seorang nabi. Peran yang menyatakan kebenaran dan menjadi alat kebenaran itu. Itu aspek jabatan Kristus yang pertama sebagai nabi. Selanjutnya saudara sekalian, dalam aspek jabatannya sebagai imam atau priestly office. Saudaraku sekalian, kalau berbicara tentang jabatan imam, apa tugas seorang imam? Imam dalam perjanjian lama merupakan wakil umat untuk membawa korban penebusan itu kepada Allah. Nah, perjanjian baru dalam Ibrani 7 ayat 26 sampai 27 dikatakan di sana, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya.
ketika Ia atau Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, perhatikan, Kristus di sini adalah imam besar karena Dia sekaligus merupakan korban penebusan dosa itu sendiri. Kristus dalam jabatannya sebagai imam. Saudara, dalam penghayatan kita tentang Kristus sebagai imam, maka yang harus kita ingat bahwa saudara dan saya dipanggil untuk mempersembahkan diri atau living sacrifice atau korban yang hidup, mempersembahkan atau mengorbankan hidup untuk siapa, saudara? Tidak lain kita mempersembahkan hidup kita untuk Kristus, untuk Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita memberikan korban diri kita kepada Tuhan, hidup yang dipersembahkan itu haruslah kudus, tidak bercacat dan tidak bercelah. Sesungguhnya orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah kita memaknai Kristus dalam jabatannya sebagai imam. Imam. Dan yang terakhir, saudara, Kristus dalam jabatannya sebagai raja, kingly atau royal office. Saudaraku sekalian, kalau berbicara tentang jabatan raja, apa tugas seorang raja? Raja pada umumnya memimpin sebuah negara atau pemerintahan dan mengarahkan rakyatnya untuk maju dalam peperangan supaya meraih kemenangan. Menuntun rakyatnya untuk maju supaya meraih kemenangan. Nah, firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Yesus Kristus datang sebagai Raja, artinya apa, saudara sekalian? Di sini Dia mau menunjukkan kedaulatan, kekuasaan dan kebesarannya di tengah-tengah dunia ini. Sebagai Raja, Ia pun menuntun umatnya untuk dapat hidup sebagai umat yang berkemenangan. Oleh sebab itu dalam Roma 8 ayat 37 di sana dikatakan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku sekalian, kita adalah umat-umat yang berkemenangan. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak raja. Itulah kekuatan kita orang yang percaya. Bahwa kita adalah umat yang berkemenangan. Kita adalah prajurit-prajurit Kristus yang begitu dikasihi Allah. Sang Raja yang luar biasa. Kita anak-anak raja, kita anak-anak pemenang. Karena kita begitu dikasihi Dia, dikasihi Allah. Saudara-saudara, sebagai penutup, saya ingat dengan putri saya atau dengan anak saya, Oksa, yang minggu lalu juga istri saya menceritakannya sekilas. Usianya 4 tahun, saudara, masih di bulan November ini. Tapi bicaranya itu masih, saya lihat masih agak kurang jelas ya, belum terlalu lancar begitu kan. Kadangkala saya juga senang kalau ada jemaat yang suka sharing ya. Oh, contoh tenang, anak kami itu 5 tahun baru lancar bicara ya. Saya puji Tuhan terhibur ya begitu ya. Oh, ternyata bukan cuma saya begitu kan. Dia masih belum terlalu lancar, masih belum terlalu jelas kalau dia berbicara. Nah, saudara-saudara sekalian, kira-kira mungkin sekitar sebulan yang lalu, waktu saya habis memandikan dia, kemudian saya lap dia dengan handuk, tiba-tiba saya dengar dia nyanyi, saudara ya. Nyanyinya kira-kira seperti ini. Yesus sayang tatatu hati tak terada patau tu tertita atu iti dia Yesus tu tatu patatu tunggu sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Tu pita ta ati
Tahu. Bapak Ibu tahu, saudara tahu lagu itu apa? Yesus sayang padaku. Jujur saya hari-hari belakangan ini sedang merenung dan menggumulkan tentang yang namanya kasih dan penerimaan. Ketika saya dengar lagu itu, lagu yang sangat sederhana, tapi mengandung arti yang begitu dalam. Saya kemudian menuntun Oksa untuk nyanyikan lagu itu, saudara. Saya bilang, Oksa, ayo Oksa nyanyi lagi Oksa, nanti Papa tuntun lagi Oksa. Ayo nyanyi lagi yuk. Saya kemudian tuntun dia, Bapak Ibu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saudara, sambil saya menuntun Oksa menyanyi, tanpa sadar air mata saya menetes. Tuhan mau berbicara lewat lagu yang dinyanyikan Oksa, bahwa saya adalah manusia yang lemah dan terbatas. Pergumulan, kesulitan, penderitaan sering membuat saya dan saudara mungkin sedih, kecewa, dan tidak tahu harus berbuat apa. Belum lagi saudara, ada orang-orang yang mungkin suka memfitnah, menghakimi, dan menjatuhkan kita. Kadangkala semua terjadi sangat silih berganti, sangat masif. Tetapi saudara, yang saya ingat dan saudara juga harus ingat bahwa kita sangat dikasihi Tuhan. Kita sangat disayang oleh Tuhan. Apapun yang engkau alami, apapun yang keluargamu alami, apapun kata orang tentang dirimu dan diriku, ingatlah bahwa kita dikasihi Tuhan. Kita sangat disayang Tuhan. Kita adalah anak-anak raja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, aplikasi dari Kristus sebagai nabi, imam, dan raja tidak lain mau menyadarkan kepada kita bahwa dalam 3 aspek jabatan Kristus ini, ia mau menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi manusia. Sebagai nabi, karena kasih-Nya, ia menuntun kita bukan sekedar mengenal kebenaran, tetapi juga menjadi alat kebenaran. Sebagai imam, karena kasih-Nya, ia rela mengorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna itu. Dan sebagai raja, karena kasih-Nya, ia mau kita menjadi umat yang berkemenangan, yang kelak memerintah bersamanya dalam kekekalan. Saudara yang terkasih, pada akhirnya 3 aspek jabatan Kristus tidaklah berhenti pada pribadi Yesus Kristus saja, tetapi memiliki implikasi atau penerapan kepada kita sebagai umatnya. 3 aspek ini seharusnya membentuk kita untuk menghidupi teladan Tuhan kita sebagai nabi, imam, dan raja. Sehingga kitalah dikatakan sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri yang begitu dikasihinya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh melewati sepanjang tahun ini dengan kemurahan dan kasih Tuhan. Walaupun kadangkala kami terasa berat, tatkala penderitaan, pergumulan, kesulitan itu datang silih berganti. Di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini juga ya Tuhan, banyak hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Namun ya Tuhan, ketika kami melihat bahwa Engkau sangat sayang, sangat mengasihi kami tahu itu cukup bagi kami. Biarlah ya Tuhan, kebenaran yang selama ini kami dengar, kebenaran yang selama ini kami ketahui, itu dapat terus menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan menjalani hari-hari hidup kami. Bahkan ya Tuhan, ketika kami berhadapan dengan begitu banyak pencobaan di depan kami,
Kami tahu kami umat yang berkemenangan, umat yang sudah ditebus oleh Allah, menjadi penebusan yang sempurna itu. Sehingga ya Tuhan, kami pun boleh hidup berkemenangan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di hari ini, ketika kami boleh disapa dengan kebenaran firman-Mu, berikanlah kami hati sebagai seorang murid, hati yang mau belajar dan diajar oleh Allah, Sang Guru Agung kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh merenungkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin.